Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wal imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mengirimkan kita semuanya, melangkahkan kaki kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara rutinan yasinan masyarakat Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, manusia teragung, manusia yang penuh dengan akhlakul karimah. Beliaulah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan beliau kita dapat mengenal, mengerti, memahami dan mengenali apa itu Islam. Tidaklah mungkin kita semuanya yang hadir di sini dapat mengenal, mengerti, bahkan memahami apa itu Islam, melainkan dari perjuangan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Desa Kedung Malang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dados ngenten bapak-bapak ibu-ibu, UIN Malang itu mengirimkan kami ke sini untuk melaksanakan yang namanya KKM atau kuliah kerja mahasiswa di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ini merupakan salah satu bentuk wujud dari UIN Malang dalam melaksanakan kepedulian UIN Malang kepada masyarakat, dan juga bentuk pengabdian dari UIN Malang untuk melaksanakan KKM ini untuk mengembangkan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga salah satu bentuk wujud untuk mewujudkan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di kampus kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Terus tahun ini, KKM tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. KKM sebelumnya mahasiswa bisa terjun langsung di masyarakat, bisa komunikasi langsung dengan masyarakat, mahasiswa bisa menginap di daerah yang dituju. Tapi di tahun ini kami dibatasi oleh UIN Malang. Kami tidak bisa melaksanakan KKM secara langsung, kami tidak bisa terjun secara langsung, kami tidak bisa komunikasi, bahkan kami tidak bisa menginap di sini. Kami juga melaksanakan yang namanya rapid test, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum kami ke sini, kami melaksanakan rapid test yang dianjurkan oleh Bapak Kepala Desa Kedung Malang, dan kami melaksanakan, dan alhamdulillah hasilnya non reaktif. Pangestunipun semoga kita semuanya di sini, teman-teman KKM ke sini tidak membawa virus apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di tahun ini UIN Malang memberikan tema kepada kami, yaitu moderasi beragama dan pencegahan COVID-19. Ini sesuai dengan zaman, ini yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah tentang moderasi beragama. Di sisi lain pemerintah juga sedang gencar-gencarnya yaitu mensosialisasikan yang namanya pencegahan COVID-19. Salah satu bukti tegas pemerintah dalam melaksanakan moderasi beragama yaitu salah satunya adalah kemarin, yaitu mencopot Menteri Agama yang dahulu yaitu Insinyur Fatur Razi digantikan oleh Gus Yakut, yang dinilai oleh pemerintah menteri yang kemarin itu dinilai kurang tegas, yang sekarang digantikan oleh Gus Yakut. Alhamdulillah, Gus Yakut ini adalah salah satu panglima besar Banser Barisan Ansor Serbaguna yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, yang dimiliki oleh Indonesia. Saya teringat beliau ketika setelah dilantik oleh Bapak Presiden di Istana Negara, beliau itu berpidato bahwasanya saya itu Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama, bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen, bukan untuk Hindu, tapi untuk semuanya agama, baik itu Islam, baik itu Kristen, baik itu Hindu, ataupun Konghucu dan lain-lain. Jadi jadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Jangan lelah untuk selalu mencintai Indonesia. Itu pesan beliau yang saya ingat ketika beliau dilantik, setelah dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
Lalu di sini saya ingin menjelaskan yang namanya apa itu moderasi beragama lah gitu ya. Jadi moderasi beragama, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di samping setelah episode setelah ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, menyambung episode yang kemarin, di sini saya ingin menjelaskan yang namanya moderasi beragama, begitu Bapak-bapak. Jadi moderasi beragama itu dalam masyarakat Jawa itu dijelaskan atau biasa disebut dengan yang namanya tepos liro, Bapak-bapak. Ngertos panjenengan tepos liro? Napa niku tepos liro lah, kan? Dados tepos liro niku salah satu bentuk toleransi, salah satu bentuk menghargai satu sama lain. Itu yang namanya tepos liro. Bagi masyarakat Jawa disebut dengan tepos liro, moderasi beragama itu. Jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah toleransi kita kepada seluruh agama-agama di Indonesia. Moderasi beragama ini ya, toleransi, kita menghargai perbedaan-perbedaan. Kita boleh beda ajaran, beda keyakinan, tetapi kita tetap satu. Kita disatukan oleh NKRI. Kita harus saling menghormati, kita harus saling toleransi, saling menghargai semua perbedaan yang ada di Indonesia. Yang itu nanti jika kita tidak melaksanakan toleransi, itu nanti akan menimbulkan perpecahan di Indonesia. Nanti umat Kristen yang ada di Papua, umat Hindu yang ada di Bali, umat Buddha yang ada di Bali, dan lain-lain. Jika nanti Indonesia itu hanya terpaku hanya satu agama, itu nanti akan menimbulkan perpecahan di Indonesia, gitu kan? Dan alhamdulillah ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita selalu mengajarkan yang namanya Islam yang wasatiyah. Maksudnya gimana Islam wasatiyah? Islam yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan, juga tidak terlalu ekstrim ke kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang namanya Islam wasatiyah. Lalu ekstrim kanan itu yang bagaimana dan ekstrim kiri yang bagaimana? Jadi dalam ilmu kalam dijelaskan bahwasanya yang namanya golongan kanan itu adalah tataruf tasyadudi. Dalam ilmu kalam dijelaskan dengan sebutan tataruf tasyadudi. Itu identik dengan yang namanya puritanisme, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi puritanisme itu berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya pure, artinya murni. Jadi golongan ini ingin menjadikan yang namanya agama Islam itu kembali ke ajaran asalnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kita akan hidup di zaman yang modern, yang pastinya kita berbeda dengan zaman dahulu, sangat berbeda sekali. Maka dari itu, jika itu nanti diterapkan di Indonesia, mungkin nantinya akan menimbulkan perpecahan seluruh umat di Indonesia, ya kan? Selanjutnya dalam golongan kiri itu dalam ilmu kalam dijelaskan yang namanya tataruf tasyahuli. Apa itu tataruf tasyahuli? Jadi tataruf tasyahuli itu identik dengan yang namanya takfiri, bapak-bapak. Jadi nanti akan timbul yaitu saling mengkafirkan satu sama lain, saling anti Pancasila, anti nasionalisme, anti undang-undang dasar. Nah, kan Indonesia ini tercipta karena persatuan seluruh umat yang ada di Indonesia, kan? Jika nantinya kita mengikuti golongan kiri, nanti saling takfiri atau saling mengkafir-kafirkan, mau tidak mau nanti akan timbul perpecahan di Indonesia, kan? Nanti yang golongan kiri ini ingin menjadikan yang namanya khilafah. Nah, jika nanti timbul khilafah, nanti akan timbul perpecahan di Indonesia. Bahkan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu sudah setuju dengan yang adanya moderasi beragama di Indonesia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dalam moderasi beragama itu? Sebenarnya moderasi beragama itu baik, bapak-bapak, sudah sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang membedakan itu adalah sikap kita. Sikap kita itu bagaimana kepada yang selain agama Islam. Sikap kita itu saling menghargai, saling, yang pertama itu saling tasamu, ya, saling toleransi. Yang kedua saling
tawazun, yaitu seimbang. Terus yang ketiga nanti tawasud, saling adil. Nah, saya tuh teringat dahulunya Romo Kiai Haji Sa'ad Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, dan juga beliau itu perkataannya itu sesuai dengan dawuhnya Kiai Hadratuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya Indonesia itu tercipta karena Indonesia itu tercipta itu negara yang Darussalam, bukan yang Darul Islam. Indonesia itu Darussalam, negara kedamaian, negara kesejahteraan, negara yang penuh dengan toleransi. Bukan Darul Islam, bukan negara Islam Indonesia itu. Memang Indonesia itu memang mayoritas Islam, tapi kita harus menghargai yang namanya minoritas. Ya. Memang Indonesia mayoritasnya Islam, tapi Indonesia itu Darussalam, negara yang penuh kedamaian, kesejukan, bukan Darul Islam. Itu Indonesia. Dan juga saya itu teringat tentang dawuhnya Bapak Yai Quraish Shihab. Beliau itu berpesan untuk menciptakan moderasi beragama di Indonesia itu ada 3 kunci. Yang pertama yaitu pengetahuan. Lah ini pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya thalabul ilmi itu di sini. Kita jangan sampai dibodohi oleh golongan kanan dan golongan kiri tadi. Kita harus tetap thalabul ilmi sesuai dengan kiai-kiai kita, guru-guru kita, dan jangan lupa kita ketika kita berguru kita harus punya sanad. Jangan sampai sanad kita terputus begitu. Jika nanti terputus, nanti akan adanya kesenjangan ilmu, nanti akan ada perbedaan ilmu, nanti juga akan timbulnya perdebatan gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu dawahnya Bapak Quraish Shihab. Beliau berpesan bahwasanya berubah kata emosi menjadi kata cinta. Nah ini yang sangat penting. Kita harus mencintai semua agama, jangan membeda-bedakan. Walaupun kita agama Islam, tapi kita harus mencintai agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Kita harus menghargai. Yang ketiga yaitu berhati-hati. Lah ini ketika kita nanti udah berhati-hati, jangan sampai kita nanti malah mengikuti ajaran mereka. Kita boleh cinta kepada mereka, kita boleh suka dengan agama mereka, tapi jangan sampai kita itu malah mengikuti agama mereka. Jangan sampai kita itu malah ikut dalam agama mereka. Begitu Bapak-bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza Zainal dari kelompok G7 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Saya termasuk mahasiswa KKMDR 2020-2021, dan di sini saya KKM di Desa Gedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang tata cara atau tutorial yang baik tentang cuci tangan menurut WHO sesuai anjuran dari WHO. Maka dari itu mari kita simak video berikut ini.